Segera, perlombaan lari jarak jauh memasuki 1,5 lintasan terakhir dan persaingan menjadi sengit. Pertandingan antara Hao Ren dan Huang Sujie untuk menempati tempat pertama tidak diragukan menjadi fokus penonton. Perlombaan lari 1500 meter belum pernah disorot sampai Huang Sujie mengikuti perlombaan. Gadis-gadis dengan bersemangat telah mengantisipasi acara ini. Sementara Hao Ren sedikit demi sedikit mengejar Huang Sujie dan mengancam posisinya yang terdepan, para pria di tribun penonton semuanya meletakkan kartu yang sedang mereka mainkan dan mulai menonton pertandingan itu dengan cermat. Bagi mereka, cukup menyegarkan saat seseorang dapat mengancam posisi Huang Sujie sebagai juara permanen, terlepas dari masalah kekuatan. Akan memalukan bagi Huang Sujie jika seseorang dapat mengambil tempat pertama darinya. Sensasi luar biasa apa yang akan ditimbulkannya. Napas Huang Sujie menjadi pendek dan langkahnya menjadi semakin berat. Sebagai seorang atlet veteran, dia telah menganggap menjadi juara dari perlombaan lari 1500 meter adalah sesuatu yang sudah ada di tangannya. Tetapi sekarang, seorang pria yang tidak dikenal mengejarnya. Hal ini seperti tamparan keras ke mukanya. Tentu saja, Universitas Lautan Timur penuh dengan orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa dan Huang Sujie hanya salah satu dari mereka. Di lain pihak, Hao Ren memiliki pandangan teguh di wajahnya dan langkahnya tetap stabil. Saat dia melewati garis start, dia melirik tanda pada sisi lintasan 1. Hanya tinggal 1 putaran lagi. Di tribun penonton, semua pria yang berdiri di sebelah Zhao Jiai tertegun. Mereka tidak mengira Hao Ren dapat meraih tempat kedua dan bahkan dapat mempertahankannya begitu lama. Dengan kata lain, selama Hao Ren tidak membuat kesalahan apapun, dia pasti akan meraih tempat ketiga meskipun jika staminanya habis. Tidak seorang pun bertaruh Hao Ren akan masuk ke 3 teratas. Berdiri di antara mereka, Zhao Jiai memiliki senyuman terlebar di wajahnya karena jika tidak seorang pun menang berarti dia, si bandar pemenang sebenarnya. Hao Ren, minum air. Xie Yujia berlari bersama Hao Ren di sisi lintasan sambil menyerahkan sebotol air dengan tutup terbuka. Meliriknya dengan penuh terima kasih, Hao Ren minum beberapa teguk sambil terus berlari. Setelahnya dia menyerahkan botol itu kembali ke Xie Yujia. Seorang gadis mengikuti contohnya dan menyerahkan sebotol air ke Huang Sujie yang ada beberapa meter di depan Hao Ren. Dengan mengejutkan, Huang Sujie mendorong tangan gadis itu menjauh dan air tumpah ke atas lintasan saat botol itu jatuh ke tanah. Tindakan yang tidak berterima kasih ini menunjukkan kemarahan Huang Sujie. "Ayo, Paman!" Duduk di tribun penonton, Zhao Yanzi tiba-tiba berteriak. Hao Ren melihat ke arahnya dan memberinya tanda kemenangan. Kemudian dengan matanya menempel di lintasan di depannya, badannya miring sedikit ke depan sementara tumitnya terus menapak ke tanah. Mendadak, dia melesat ke depan seperti sebuah peluru. Sprint, 1, sebuah tindakan berlari dengan kecepatan penuh. Dia sedang berlari cepat. Semuanya berteriak dalam kepala mereka. Dia mulai berlari cepat dengan 1 putaran yang tersisa jaraknya 400 meter dari garis finish. Melihat wajah-wajah yang terkejut di sekitarnya, Huang Sujie yang berada di posisi terdepan tanpa sadar menoleh ke belakang. Saat dia melihat Hao Ren berlari cepat ke arahnya seperti roket, dia cepat-cepat pindah ke kanan berusaha menghambatnya. Hao Ren tidak melambat. Berlari dekat lintasan dalam, dia melompat ke udara dengan ringan dan melewati Huang Sujie melalui celah di sisi kirinya.
Ini seperti gerakan dari pertandingan lari rintangan dan sebuah terobosan dalam permainan sepak bola. Jantung Huang Sujie tenggelam. Saat dia berusaha menahan lagi, Hao Ren telah melampauinya. Ini pertama kali di seluruh hidupnya, dia dikalahkan seseorang dengan arogansi dan kemudahan yang seperti itu. Dia merasa Hao Ren memperlihatkan penghinaan yang luar biasa. Tetapi dia akan menyesal berlari cepat begitu awal. Menatap Hao Ren yang bergerak cepat menjauh darinya, Huang Sujie berpikir pada dirinya sendiri dengan kebencian. Ayo, Ren. Di tribun penonton, Zhao Jiai tiba-tiba berdiri dan berteriak. Dari pagi hingga sore, dia telah bermain kartu dengan Yao Liren dan beberapa yang lain dan tidak memperdulikan acara itu. Ini adalah sorakan pertamanya hari itu. Maju, Ren. Yao Liren dan Cha Oronghua bergabung dengannya. Satu demi satu, Yurong, Gu Jiadong, Chen Ke, Huang Jianfeng, dan teman sekelas lainnya yang dekat dengan Hao Ren mulai bersorak baginya. Sorokan mereka menarik perhatian dari teman sekelas yang lain, dan mereka semua berdiri dan bersorak dengan keras. Semangat mereka yang tinggi menular ke kelas lain. Dari si tetangga kelas 3 ke kelas 1 ke kelas 4. Tidak lama, semua siswa dari jurusan teknik mekatronik mulai bersorak untuk Hao Ren. Kemudian semangat itu mulai menyebar ke jurusan yang lain. Tidak lama, seluruh fakultas teknik mulai bersorak untuk Hao Ren. Ayo, ayo, Ren. Sorakan itu bergema di seluruh lapangan, dan suaranya semakin keras dan semakin jelas. Fakultas mereka memiliki persentase pria yang paling tinggi, dan sorakan bersama mereka merupakan pemandangan yang luar biasa. Sementara itu, sorakan untuk Huang Sujie dari para gadis terpecahkan seolah-olah gelombang kecil yang dihantam tsunami. Mendengar sorakan yang memekakan, Huang Sujie untuk pertama kalinya menjadi panik. Dia bahkan menemukan pria-pria dari fakultas lain bersorak untuk si Sophomore. Kalian semua mau aku kalah. Gelombang kemarahan menerjang pikiran Huang Sujie, dan kemarahan itu menjadi sumber dari energi yang baru ditemukan yang memungkinkannya berlari cepat ke depan. Di lintasan, dua pelari pertama terus berlari cepat seolah-olah mereka ada di lari 100 meter. Mereka berlari cepat ke depan dengan semua kekuatan mereka karena garis finish masih 300 meter jauhnya. Mendengarkan sorakan sama yang memekakan telinga, Hao Ren merasa sebuah kekuatan melanda tubuhnya. Melangkah keras di tanah, dia mulai melaju cepat. Huang Sujie yang juga berlari dengan cepat ditinggalkan di belakang saat dia melihat Ren berlari menjauh dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa mengejar. Keputusasaan meliputinya. Dia telah menganggap lawannya dengan penghinaan, namun lawannya dengan mudah mengalahkannya dan menciptakan jarak lebih dari 20 meter di antara mereka. Saat Hao Ren hampir mencapai garis finish, dia melihat ke belakang untuk melihat apakah Huang Sujie berada tepat di belakangnya. Perilaku bawah sadar ini diperhatikan oleh sebagian besar penonton. Begitu sombong. Dia bahkan melihat ke belakang saat dia berlari cepat menuju garis finish. Sial, itu sebuah ejekan yang disengaja. Itu kemenangan yang mudah. Tentu saja, Hao Ren tidak mendengar komentar-komentar itu. Saat dia melihat Huang Sujie masih jauh di belakangnya, dia bersantai sebelum berlari cepat melalui garis finish. Huang Sujie juga mencapai garis akhir 3 detik kemudian.
Salah satu sahabatnya berusaha menyampirkan sebuah jaket di pundaknya tetapi didorong menjauh dengan kuat. Dengan sepasang mata merah, Huang Sujie menarik tubuhnya yang kelelahan ke ruang loker tanpa melihat ke belakang. Dia bahkan tidak berencana menghadiri upacara penghargaan. Di mimbar, Lu Qing, wakil presiden universitas itu, bersandar di kursi dengan secangkir teh di tangannya. Dia tersenyum, sementara pandangannya mengikuti Hao Ren yang berjalan ke arah Xie Yujia segera setelah dia menang pertandingan. Sebuah podium penghargaan sederhana didirikan di tengah lapangan. Hao Ren dan pelari peringkat ketiga berjalan berurutan naik ke atasnya. Tetapi Huang Sujie tidak dapat ditemukan oleh pihak penyelenggara. Sang penyiar tidak memiliki pilihan selain mengumumkan bahwa Huang Sujie terluka dan tidak akan ikut serta dalam upacara penghargaan. Gadis-gadis di dalam dan di luar lapangan bergumam di antara mereka dengan khawatir. Faktanya adalah, mereka tidak peduli jika Huang Sujie memenangkan tempat pertama atau tidak dalam pertandingan, yang mereka inginkan hanyalah Huang Sujie terus tampan dan keren. Meskipun kekosongan di podium penghargaan, upacara penghargaan terus berjalan, dan Gu Jialing, ketua Dewan Mahasiswa, menyerahkan sertifikat terpuji pada Hao Ren dan pelari urutan ketiga. Sertifikat itu hanyalah simbol, sedangkan bagian yang paling menarik dari penghargaan itu adalah pemenang dari setiap acara akan mendapatkan 1,000 yuan secara tunai, peringkat kedua akan mendapatkan 500 yuan, dan peringkat ketiga akan mendapatkan 250 yuan. Uang hadiah itu disiapkan untuk mendorong partisipasi dalam pertandingan. Tentu saja, orang-orang seperti Yo Liren yang tahu dirinya lemah tidak akan memasuki pertandingan ini hanya untuk uang. Sementara Hao Ren menerima sertifikat terpuji dan uang hadiah, Zhao Jiai sibuk mengumpulkan uangnya. Cepat! Cepat! Serahkan uang kekalahanmu di taruhan. Dia melambaikan kertas yang bertuliskan catatan taruhan itu. Yurong 200. Chen ke 300. Dan jangan kabur, Yo Liren. Kau juga hutang padaku 200. Pria-pria itu senang sekaligus segan. Di satu pihak, mereka terkejut dan senang Hao Ren memenangkan tempat pertama. Di pihak lain, mereka memarahi diri mereka sendiri karena meremehkan kekuatannya. Dengan sertifikat dan uang hadiah di tangan, Hao Ren berjalan kembali ke tribun sambil berbicara dengan Xie Yujia. Dia mencari Zhao Yanzi dan Ling, tetapi menemukan mereka sudah pergi. Zhao Jiai, kemana gadis-gadis yang duduk di sini? Hao Ren menengadahkan kepalanya dan bertanya pada Zhao Jiai yang sibuk mengumpulkan uang. Oh, mereka pergi setelah kau memasuki garis finish. Zhao Jiai menjawab. Ya, Hao Ren sedikit kecewa. Tetapi dia segera menata dirinya dan berteriak pada Zhao Jiai, "Aku memenangkan uang hadiah. Aku akan mentraktir kalian semua makan malam ini." Lupakan. Yo Liren, yang kalah 200 yuan, berteriak dengan merajuk, "Zhao Jiai menang lebih banyak darimu. Makan malam dia yang bayar." Mendengar saran Yo Liren, para pria lain yang kalah berteriak setuju, "Ya, yang bayar Zhao Jiai." Zhao Jiai tidak pernah menjadi orang yang pelit, sebaliknya dia orang yang paling dermawan dalam kelompok itu. Dia tertawa, "Baik, malam ini, ayo makan sesuatu yang mewah. Aku akan menghabiskan seluruh kemenanganku untuk merayakan kemenangan Hao Ren." Semuanya setuju. Lagi pula,
Mereka bangga Hao-Ren memenangkan perlombaan dan tidak ada yang peduli kekalahan kecil mereka. Xie Yujia tersenyum senang pada persahabatan di antara para pria. Ketua kelas, kau ikut kami juga. Zhao Jiai berteriak. Xie Yujia terkejut, tidak perlu mengajakku. Kalian bersenang-senanglah. Ayolah. Ayo. Zhao Jiai membujuknya dengan bersemangat sementara yang lain berteriak setuju. Xie Yujia tersipu, baiklah aku akan ikut perayaanmu. Tapi, kau harus mengundang para gadis di kelas juga. Dia tidak akan merasa canggung jika dia bukan satu-satunya gadis di antara mereka. Hanya ada 6 orang gadis di kelas itu, jadi Zhao Jiai melambaikan tangannya dengan agung dan berteriak, baik. Aku mengundang mereka semua. Acara berikutnya kompetisi aerobik. Semua peserta diharapkan segera memasuki lapangan. Penyiar mengumumkan kompetisi selanjutnya. Saat pengumuman, para pria yang gaduh itu tiba-tiba menjadi diam sementara mata mereka menyala-nyala. Kemudian mereka melolong dengan senang. Yah, pria-pria ini. Xie Yujia mendesah tak berdaya dan duduk. Tentu saja, dia tahu apa yang ada di pikiran para pria. Mereka berpura-pura tertarik kompetisi aerobik sementara mereka memusatkan perhatian mereka pada gadis-gadis yang berkompetisi. Hao-Ren duduk. Dia bergerak semakin dekat ke Xie Yujia. Ketua kelas, aku ingin menyumbang uang hadiah 1,000 yuan ke kelas. Aku berencana menghabiskannya untuk makan malam, tapi karena sekarang aku tidak perlu membayarnya. Menatap Hao-Ren, Xie Yujia memotongnya, kenapa menyumbangkannya? Kau memenangkannya? Selain itu kau memenangkan kehormatan untuk kelas dan jurusan. Kau berhak untuk itu. Hao-Ren sedikit membeku melihat ekspresi seriusnya. Baik, maka aku akan menyimpannya, katanya. Sebenarnya, dia merasa diberhutang banyak dengan Xie Yujia untuk kemenangannya. Dan menyumbangkan uang hadiahnya ke kelas adalah caranya mengekspresikan rasa terima kasihnya. Sementara itu, Xie Yujia memalingkan mukanya dari Hao-Ren dan berpikir, Hao-Ren benar-benar berbeda dari yang lain. Dia tidak serakah ataupun berpikiran kotor. Jantungnya berdebar-debar. Tetapi saat dia berbalik lagi ke arah Hao-Ren, dia menemukannya menatap peserta aerobik yang pertama dari jurusan manajemen memasuki lapangan. Mulutnya sedikit terbuka, dan matanya berbinar-binar. Yah, lupakanlah. Xie Yujia tidak dapat berkata-kata. Kompetisi aerobik adalah acara terakhir. Gadis-gadis cantik dengan lekuk tubuh yang indah yang dipilih dari setiap jurusan melompat dan bergoyang mengikuti musik. Ini sebuah pemandangan yang indah. Jadwal yang bijaksana ini berhasil menahan sebagian besar pria hingga ke akhir seluruh pertandingan. Pertandingan berakhir dengan pengumuman hasil jumlah perolehan hadiah setiap departemen. Hadiah diberikan oleh tim manajemen sekolah sesuai dengan keseluruhan prestasi setiap jurusan dalam pertandingan. Para mahasiswa di tribun pergi satu demi satu. Zhao Jiai mengirimkan undangannya dan memimpin semuanya ke restoran BBQ. Kecuali 2 orang gadis yang tidak bisa hadir, 4 gadis, termasuk Xie Yujia, bergabung dengan 20-an orang pria. Saat mereka memasuki restoran, mereka hampir memenuhi setengah tempat itu. Kemenangan Hao-Ren dalam perlombaan lari jarak jauh tidak disangka-sangka tetapi berharga untuk dirayakan. Sebagai penghargaan bagi Hao-Ren,
Pahlawan hari ini, Zhao Jiai mengatur agar Xie Yujia, si ketua kelas cantik yang berwajah merah muda, untuk duduk di sebelah Hao Ren. Hao Ren berusaha menghentikan mereka sambil terus meminta maaf pada Xie Yujia. Untungnya, Xie Yujia mengenal cara mereka. Dia cemberut dengan pasrah tetapi tidak marah. Bir, daging panggang dan gadis cantik. Semua ini menaikkan tingkat adrenalin para pria. Mereka berulang kali mendentingkan gelas bir mereka, dan setengah dari BBQ restoran itu menjadi tempat mereka berpesta pora. Di bawah bujukan Cha Oronghua yang bertampang naif, Xie Yujia minum beberapa gelas bir. Duduk di sebelah Hao Ren, wajahnya merah muda gelap dan dia terlihat manis dan terang seperti apel. Sedangkan Hao Ren, mereka tidak bersikap lunak padanya. Hampir semua orang datang untuk minum dengannya. Meskipun hanya bir, Hao Ren mulai merasakan efek minum-minum berlebihan. Adegan itu lebih terlihat seperti perjamuan pernikahan tepat sebelum malam pernikahan daripada sebuah perayaan untuk kemenangan Hao Ren. Setengah mabuk, Hao Ren ingin mengirimkan pesan ke Zhao Yanzi untuk menanyakan apakah perjalanan dia kembali ke sekolah aman dan apakah dia sudah sampai ke rumah. Meskipun demikian, saat dia mengambil telepon genggamnya, dia tiba-tiba ingat dia tidak memiliki nomor Zhao Yanzi. Dia menepuk dirinya sendiri di kepala dan meratapi kemabukannya. "Hei, kalian terlalu berisik." Sebuah suara kasar memotong percakapan mereka yang meriah dengan pukulan keras pada meja di ujung ruangan. Zhao Jiai dan yang lain berhenti berbicara dan melihat ke arah itu. Seorang pria berotot dengan potongan rambut pendek memelototi mereka sambil memegang segelas bir di tangannya. "Ini tempat umum. Jika kau merasa terlalu ribut, kau bisa pergi ke tempat lain." Zhao Jiai berbalik ke orang itu dan membalasnya. Sebagai pemimpin asrama, Zhao Jiai selalu menempatkan Hao Ren di bawah perlindungannya. Saat dia di sekolah menengah, dia memiliki pistol besar di sekolahnya dan tidak pernah mundur dari siapapun. Tingkat kedua, benar, pria itu melihat ke Zhao Jiai sementara dia berdiri. Saat dia berdiri, orang-orang di ruangan melihat tingginya yang tidak biasa. Dengan tinggi hampir 1,90 meter, dia lebih tinggi satu kepala daripada Zhao Jiai. Merasakan pertikaian di udara, Xie Yujia segera berdiri dan memanggil dengan nada ketua kelasnya, "Zhao Jiai, kembali. Hiraukan dia." Namun, moto Zhao Jiai adalah tidak pernah mundur. Dia menatap pria itu tanpa takut. Pria-pria lain yang makan dengan pria tinggi itu tiba-tiba berdiri. Masing-masing dari mereka tingginya paling sedikit 1,80 meter, dan mereka terlihat seperti sekumpulan gunung yang agresif saat mereka berdiri bersama-sama. Khawatir akan keselamatan Zhao Jiai, Yao Liren yang biasanya penakut, yang merupakan orang yang paling tinggi di antara mereka, bergegas ke sana dan berdiri di sebelah Zhao Jiai. Kemudian, para pria lain dari kelas Hao Ren berjalan ke sana dan berdiri di kedua sisi Zhao Jiai. Hao Ren juga hendak menuju ke sana, tetapi Xie Yujia menangkapnya dengan genggaman tangan yang kuat. Kelompok Zhao Jiai tidak memiliki keuntungan di tinggi badan, tetapi jumlah mereka 4 kali dari lawan mereka. Jika terjadi perkelahian, hasil yang paling buruk adalah kerugian besar bagi kedua pihak. Merasakan perkelahian akan terjadi, Xie Yujia berteriak, "Kembali ke sini. Jangan berkelahi." Tetapi saat itu, siapa yang peduli pendapatnya? "Kau
Apa kau jagoannya? Pria yang terbesar dengan potongan rambut pendek tiba-tiba menunjuk Hao Ren yang ditahan oleh Xie Yujia. Xie Yujia menatap pria itu dengan heran dan menyadari mereka kesini untuk menimbulkan masalah dengan Hao Ren. Dia memutar otaknya dan tiba-tiba ingat pria ini adalah Bai Sixiong, mahasiswa tahun keempat dan wakil kapten tim basket universitas. Dia juga salah satu teman baik Huang Sujie. Apa kau kesini untuk membuat masalah dengan Ren? Sementara Xie Yujia memutar otaknya mencari solusi, Zhao Jiai melihat tujuan sebenarnya karena dia langsung bertanya pada pria itu. Meskipun para pria di Departemen Teknik Mekantronik adalah sekumpulan otaku satu, mereka saling mendukung jika dibutuhkan. Mereka selalu menggoda Hao Ren, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggunya. Tidak akan. Zhao Jiai, mereka kesini untukku. Saat cengkraman Xie Yujia di tangannya sedikit kendur, Hao Ren melepaskan tangannya dan berjalan ke sana. Dia tidak ingin Zhao Jiai dan temannya yang lain terluka karenanya. Karena mereka datang untuknya, dia tidak punya alasan untuk sembunyi. Pria besar itu telah berencana untuk mengintimidasi Hao Ren dan tidak mengira Hao Ren yang bertampang biasa itu berani menghadapinya. Pidato yang telah dia siapkan untuk kesempatan ini sekarang tidak berguna. Dia menatap Hao Ren dengan kosong, berusaha mencari jalan keluar. Saat dia terdiam, Hao Ren mendatanginya dan berkata, "Jika kau pikir kami lebih muda darimu dan akan menjadi target mudah untuk perundungan, kau salah. Sebagai senior, kau tidak memiliki apapun untuk dibanggakan." Huang Sujie berhasil di beberapa area, tetapi dia terlalu merasa hebat. Dia terlalu menganggap tinggi dirinya dan itulah mengapa dia kalah dariku. Kau benar-benar sombong. Bai Sixiong melihat ke Hao Ren dan berkata. Hao Ren menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Ini bukan kesombongan. Aku berusaha berunding denganmu. Kau tidak menyukaiku, sama seperti aku tidak menyukaimu. Akan tetapi, aku tidak sembarangan membuat masalah denganmu, tetapi kau pikir karena kau senior kau bisa membuat masalah dengan kami. Tidak ada gunanya berunding dengan mereka. Mereka membuat masalah dengan kita, ayo kita berkelahi dengan mereka." Zhao Jiai berteriak dari sebelah. Dia tidak pernah menyukai orang-orang yang sok penting yang memangsa yang lemah. Dia terutama tidak senang dengan mereka karena mereka berulang kali mengambil lapangan basket darinya dan teman-temannya. Sus. Tiba-tiba sebuah bola basket coklat terbang masuk dari luar. Bola itu melintasi kepala Zhao Jiai dan menghantam muka Bai Sixiong. Sekuat apapun Bai Sixiong, dia tidak dapat menahan serangan diam-diam bola basket dan darah mengalir dari hidungnya. "Siapa yang bilang kau boleh keluar? Bawa kalian kembali ke gym." Teriakan menggelegar meledak dari luar pintu. Hao Ren berbalik dan melihat sesosok besar menutupi seluruh pintu. "Kakak." Sepatah kata yang tak terdengar melompat keluar dari mulut Xie Yujia.